حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ثم إلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله الشاطري الشيخ بهاء الدين النقشبندي الشيخ أبي الحسن الشاذلي ثم إلى روح سلطان العارف بلا شيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح سلطان العارف بلا شيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روح سيدي ابن عطاء الله السكندري ثم إلى خصنا روح صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن القاسم الغازي ثم إلى روح صاحب المتن الشيخ أبي شجاع ثم إلى أرواح مشايخ المصريين ثم إلى أرواح مشايخ السرانيين ثم إلى أرواح مشايخ الجلاتابيين ونخص غصنا روح شيخنا مربي روحنا كيجي عبد الرحيم أحمد السراني وزوجته وولدي كيجي عبد الرحيم ثم إلى روح شيخنا مربي روحنا كيجي ميمون زبير زوجتيه وولدي كيجي مجد كامل وأخي كيجي معروف زبير ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد بدوي حنفي وزوجته حج عائشة بدرية وصولهما وفروعهما ومشايخهما وتلاميذهما ثم إلى أرواح شيخنا كيجي ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد مصطفى بدوي ثم إلى روح شيخنا كيجي حسب الله بدوي ثم إلى روح شيخنا كيجي شهد مصن ثم إلى روح شيخنا كيجي الله نجم الدين بن كيجي شهد ثم إلى روحي وزوجتي ثم إلى روح شيخنا كيجي سيف الرحمن سواندي ثم إلى روحي أمي حاجة مسنة بنت كيزودي ثم إلى أرواحي جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجتنب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين آمين. ويجتنب lan sunat ngedoi sapa wong qadil hajat aidan hale padha karo al baula fil ma'ir rakid ngedoi al baula ing uyuh wal ghaita lan ngising tahta syajarati ing dalem ngisor-ngisore wit al musmirati kang duweni sifat wah waktu samrati ing dalam waktune uwah wa ghairahu lan liyane waktu samrah. Wayajtani bulan ngedai sapa wong to sapa qadil hajah ma ing perkara slema lukira kang wis den tutur apa mak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzukira kang wis den tutur apa mak ai minal ghaid minal bauli wal ghaid fit tariqi ing dalem dalan al masluki kang den ambah linnasi kaduwe menungso wa fi maudhi'i dzillilan ing dalem panggonan iyub saifan ing dalem waktu ketiga wa fi maudhi'i syamsilan ing dalem panggonan kang panas syitaan ing dalem waktu rendeng wa fit saqabilan ngedoi ing dalem bolongan fil ardi ing dalem bumi wa huwa utawi as-saqab iku an-nazilu bolongan kang temurun al-mustadiru kang bunder wa lafdzu saqabi tailafal as-saqab iku saqitun gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalem sebagiane pira-pira tuladane kitab matan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kesunatan berikutnya adalah
Yajtanib atau ayyajtaniba, menjauhi apa? BAB atau BAK di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang ada buahnya, yang berbuah. Baik saat itu sedang berbuah atau tidak sedang berbuah. Ya pohon sing biasanya ditandur dan sebagai pohon buah-buahan itu. Apakah mangga, apakah duren, apakah apa saja. Apalagi pohon duren ya hindari BAB di bawah pohon duren, apalagi saat berbuah. Mbok ketiban duren. Ketiban duren ya rampung. Kenapa demikian? Karena BAB di bawah pohon yang biasanya berbuah, baik saat berbuah atau tidak berbuah, itu akan bikin risih, bikin jijik orang lain. Karena pohon yang berbuah ini biasanya sering ada aktivitas orang di bawahnya. Jadi betapa Islam ini sangat memperhatikan, sangat peduli kepada perasaan orang lain. Sangat peduli kepada kepentingan orang lain. Wa yajtanib ma dzukira fit tariq. Aktivitas BAB hendaknya menjauhi jalan. Karena jalan al-masluk linnas, jalan yang dipakai oleh manusia. Mergo iku mau Kang, karena memang menjijikkan, sehingga kalau kita BAB di jalanan itu akan bikin orang lain gak enak, gak nyaman. Loh kok orang yang bukan orang saja sangat dihargai di dalam Islam. Termasuk tempat teduh saat musimnya panas, atau tempat yang panas saat musimnya itu musim penghujan. Karena tempat-tempat itu menjadi favorit banyak orang. Kalau lagi musim panas, pasti favoritnya adalah tempat-tempat yang teduh. Jangan tempat yang teduh malah dikencingin. Bikin gak nyaman orang lain. Bikin tidak nyaman orang lain karena perilaku kita. Sekali lagi, jangankan orang. Kita itu ada perintah dari Allah untuk menghindari kencing di tanah yang ada lubang masuk ke dalam. Ya, fis saqab ay an-nazil fil ard al-mustadir. Hindari kencing di lubang yang ke bawah. Kenapa demikian? Karena kalau ada tanah kok berlubang, ini dipastikan di dalamnya ada hewan. Ada hewan. Atau kadang itu menjadi tempatnya jin. Dan berarti Anda mengganggu makhluk lain. Enggak boleh. Mengganggu makhluk lain juga tidak boleh. Jadi betapa agama ini sangat peduli dengan kehidupan. Sekedar mengganggu. Mungkin gangguan yang seperti ini kan kayak ringan sifatnya. Tapi ini sudah, kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kalau yang ringan-ringan saja nggak kita perhatikan, apalagi yang berat. Kalau ringan-ringan saja kita tidak mampu mengatasi, apalagi mengatasi yang berat. Itulah agama kita ini. Betapa indahnya Islam itu. Sangat benar kalau Islam itu disebut rahmatan lil alamin. Karena kita tidak boleh mengusik, bahkan jangankan mengusik sesama manusia. Mengusik sesama makhluk saja tidak dibenarkan. Mengusik ya, kayak maunya kencing di tanah yang berlubang. Di dalamnya mungkin ada, yuyu itu apa? Apa yuyu bahasa Indonesianya? Apa? Kepiting. Ya, apakah kepiting, apakah belalang, apakah semut, apa. Kok kita kencingin? Kasihan mereka. Kita diperintahkan untuk peduli kepada hal-hal yang begitu.
Apalagi mengganggu sesama manusia, jelas tidak dibenarkan. Apapun agamanya begitu. Loh, kalau apalagi hanya sesama Muslim, hanya beda mazhab, hanya beda organisasi, hanya beda apa? Hanya beda kepahaman. Jadi kita harus membuat orang lain itu nyaman, senyaman-nyamannya. Itulah rahmah. Itulah rahmah. Jadi tidak ada aroma permusuhan. Kalaupun harus ada permusuhan itu sangat terpaksa. Karena memang membela hal-hal yang sifatnya sangat-sangat besar. Membela negara. Membela agama. Itu baru bisa dibenarkan, itu pun tidak boleh melampaui batas. Ya, tidak boleh melampaui batas. Maka persaudaraan untuk semua. Maka cinta untuk semua. Rahmat untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dari sini jelas. Kalau ada ajaran-ajaran yang berbaju agama, tapi isinya adalah kebencian, ini jelas ajaran yang tidak bisa dibenarkan. Ajaran yang tidak bisa dibenarkan. Umpamanya ISIS, ini yang kasus terbaru itu heboh, pengeboman bandara Afghanistan. Dilakukan oleh ISIS Khorasan, ISIS-K istilahnya. ISIS Khorasan, ISIS itu Islamic State of Iraq and Syria, yang mengaku sebagai khilafah Islamiyah yang didirikan di Irak dan Syria. Sebetulnya sudah kalah ini, tapi masih ada bibit-bibit. Ketika Taliban menang di Afghanistan, kemudian ada evakuasi pasukan asing dan warga Afghanistan sendiri yang adalah semuanya Muslim. Ini ada ISIS-K. ISIS Khorasan melakukan tindakan terorisme, meledakkan bom bunuh diri di dekat bandara Kabul, Afghanistan. Korban wafat lebih dari 170-an wafat. Rata-rata Muslim. Di mana itu rahmatan lil alaminnya? Wong kita kencing di tanah yang berlobang saja nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu mengusik makhluk yang ada di dalamnya. Semut saja harusnya kita lindungi. Loh, ini kok malah membunuh manusia sesama Muslim lagi. Kalaupun non-Muslim membunuh itu harus punya alasan, 1000 alasan yang kuat. Tidak boleh hanya karena alasan benci kemudian membunuh. Nggak boleh itu. Itu bukan ajaran Islam. Kita ambil pelajaran dari adab qadil hajah ini. Adab qadil hajah itu tidak sebaiknya kita menjauhi kencing di tanah yang berlubang. Karena tanah yang berlubang itu sangat mungkin di dalamnya ini dihuni oleh makhluk-makhluk hidup. Ya, makhluk-makhluk hidup, dengan kita kencing di situ kita mengusik, mengganggu mereka. Makanya seperti tadi teroris tadi jelas sangat tidak dibenarkan. Termasuk umpamanya ajaran-ajaran takfiri, ajaran yang mengkafirkan kelompok orang-orang di luar kelompok tertentu. Itu ajaran yang khawarij, ajarannya khawarij, ajaran yang jelas-jelas tidak bisa dibenarkan. Apalagi kemudian disusul lagi dengan bahwa di luar kelompoknya adalah kafir, adalah musuh, halal darahnya, halal hartanya, halal perempuan-perempuannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Takfiri jelas tidak bisa dibenarkan. Ini bukan ajaran ahlus sunnah wal jamaah, bukan ajaran penuh cinta dan kasih, sebagaimana yang Allah gariskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betapa Islam ini penuh rahmat. Kita belajar dari adab BAB atau BAK. Kita tidak dibenarkan kencing di sembarang tempat, BAB di sembarang tempat. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu, mengusik kenyamanan orang lain. Jangan BAB, BAK di bawah pohon yang berbuah,
baik saat berbuah atau tidak sedang berbuah, karena di bawahnya ada aktivitas orang. BAB Anda itu akan mengusik, mengganggu kenyamanan mereka. Jangan BAB di jalanan, karena jalanan ini menjadi aktivitas banyak orang lalu lalang. Dengan adanya BAB di situ di jalan, maka akan mengganggu mereka berjalan. Tapi lebih bahaya lagi kalau Anda BAB di jalan, jalannya jangan jalan raya, rame pula, nanti mati ente ketabrak. Katakanlah begitu ya. Ditambah lagi, bukan hanya itu, jangan BAB di tempat teduh di musim panas. Jangan BAB di tempat panas di musim penghujan. Karena tempat teduh di musim panas, tempat panas di musim penghujan, itu tempat favoritnya banyak orang. Kalau tempat favoritnya banyak orang kok ente BAB di situ, maka itu akan mengganggu kenyamanan banyak orang. Dan itu tidak dibenarkan. Jangan BAB di tanah yang berlubang. Karena di dalam lubang tanah itu banyak dihuni oleh makhluk-makhluk hidup. Dengan BAB atau BAK di situ akan mengganggu mereka. Betapa indahnya agama ini. Betapa Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Maka jangan kemudian kita itu mudah menggunakan atas nama agama untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya bertentangan dengan agama itu sendiri. Bertentangan dengan agama itu sendiri. Membuat tidak nyaman orang lain, membuat orang lain ini merasa terganggu, merasa terhina, merasa tersinggung, dan lain sebagainya. Kita belajar dari adab qada'il hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yatakallamu. Kalau ke belakang kayaknya ini dinasabkan ya. Wa alla yatakallama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya, fa in arada al-iktisar. Benar. Wala yatakallamu lan ora guneman sapa qadil hajah adaban krana tata krama li ghairi daruratin kaduwe tanpa darurat li ghairi darurati qadil hajati wala yatakallamu lan ora guneman adaban krana tata krama li ghairi daruratin kaduwe liyane darurat sapa qadil hajati wong kang nekani hajat alal bauli ngatasé nguyuh wal ghaiti lan ngising fa ini da'at mongko lamun narik apa darurat suwiji ilal kalami maring guneman kaman kaya dene wong Sulaiman ra'a kang ningali sapa man hayatan ing ula ular hayatan ing ula qasada taksudu kang neja apa hayah insanan ing menungsa insanan ing menungsa ya lam yukrah mongko ora den makruhaken apa al kalamu bicara atau guneman hina idzin ay hina idra'a hayatan taksudu insanan hina idzin ing dalam semangsane mengkono ningali ula kang nuju menungsa wala yastakbilan ora madhep sapa qadil hajah asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan wala yastadbiru humalan orang ngungkuri sapa qadil hajah ing syams lan qamar ayyukrahu tegese den makruhaken lahu kadue qadil hajah apa zalika mengkono istiqbal lan istidbar syams qamar hala qada'i hajatihi ing dalam tingkah nekani hajate qadil hajah. Lakinin Nawawi tetapi ne utawi Imam Nawawi fir Raudhatin dalam kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Fir Raudhatin dalam kitab Raudhah
wa syarhil muhadzab lan ing dalam kitab Majmu' al-Majmu' syarhil muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majmu' fi syarhil muhadzab. Qala ngendika sapa Imam Nawawi ngendikane inna stidbarahuma nek qala inna ya hamzah dikasra nek qala hamzah inna njur dikas jenenge inna itu dadi makul qaule menjadi makul qaul. Nek dadi nek sing sadda masaddal khabar diwaca fathah. I'lam anna. Ya, nek dadi ngenggon-nggoni masdar hamzah inna di fathah. Tapi nek dadi makul qaul hamzah inna di kasrah. Dadi ibtidaul jumlah juga hamzah inna dikasrah. Wa hamzah inna ftah lisaddi masdari wa masadaha wa fi siwa dzakak siri. Selain sing masdar inna menempati posisinya masdar hamzah dikasrah wa fi siwa dzakak siri. Wa fi siwa dzakak siri. Jadi kalau selain yang menempati masdar hamzah inna dikasrah termasuk dalam menjadi makul qaul. Au hukiyat bil qauli au halat mahal. Au hukiyat bil qauli au halat mahal. Jadi kalau menjadi makul qaul itu harus dibaca kas. Inna ngendikane Bismillahirrahmanirrahim. Iku qala ngendika sapa Imam Nawawi ngendikane inna stidbarahu ma teman satune. Amre ngungkuri syams lan qamar iku laisa ora ana apa istidbar ora niku bimakruhin makruh. Wa qala lan ngendika sapa Imam Nawawi. Wa qala lan ngendika sapa Imam Nawawi fi syarhil wasit dalam kitab Syarah al-Wasit. Ngendikane inna tarkastiqbalihi ma temen satune ninggalaken amre madhab syams qamar wastidbarihi malan amre ninggal ngungkuri syams qamar iku sawaun padha ay fayakunu tegese mongko ana apa kulun minal istiqbal wal istidbar ana iku mubahan den wenangaken. Wa qala lan ngendika sapa Imam Nawawi fit tahqiqing dalam kitab At-Tahqiq ngendikane inna karahata istiqbali ma temen satuhune makruwe amre madhab syams qamar la asla lahane kakean iki ngen kula wonten lahane mboten la asla ya langsung la asla nggih berarti ngen kula kakean laha ngen kula inna karahata istiqbali ma laha la asla laha kakean ngen kula niki kakean laha. Inna karahata istiqbali ma temen satune makruhe amre madhab syams qamar iku la asla ora ana dalil iku maujud iku la asla ora ana dalil iku maujud laha kaduwe karahah wa qauluhu utawi pangandikane Mbah Musannif rupane pangandika wala yastaqbilu ila akhirih. Lafal la yastaqbilu ila akhirih iku sakitun gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagiane pira-pira tuladane kitab matan. Berikutnya masih di dalam adabu qada'il hajah. Apa? Jangan berbicara saat ente sedang BAB BAK, ya. Nah lagi mbuang ngono iku Kang, jangan berbicara kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Adaban ya karuan, enggak kok kemudian haram ya tidak, tapi ini adaban. Yang haram zikir. Saat Anda sedang BAB haram zikir. Zikir menyebut apa? Ismul a'zam. Membaca Al-Quran. Baca sholawat. Istighfar dan yang lain-lain. Haram pada saat sedang BAB.
BAB. Lah nek ngobrol piye? Ngobrol itu ya sebaiknya jangan. Kecuali darurat. Ojo kok malah karo BAB, karo ngerokok, karo ngobrol, ngerumpi, ngana ngene. Jangan, nggak baik. Tidak, dan juga tidak nyaman. Tidak nyaman. Kalaupun harus bicara, itu harus dalam keadaan darurat. Contoh darurat, sampai lagi BAB, lihat ada ular. Ular itu mau gigit seseorang. Sampai perlu ngomong, ular, gitu. Awas Kang, ular. Nggak apa-apa begitu. Mengingatkan orang lain. Karena ini kondisinya kondisi darurat. Jelas kalau kondisi darurat, jangankan yang sekedar makruh bicara. Haram saja boleh diterjang dalam kondisi darurat. Jadi kalau sampean dalam kondisi darurat, contoh ada bahaya seperti ular mau menggigit orang lain yang tidak tahu akan digigit oleh ular, Anda perlu ngomong, awas Kang, ular nang ngisormu. Gitu. Boleh. Atau sampean lagi BAB-nya tidak di tempat biasa yang kamar tertutup itu, agak di tempat terbuka. Lihat ada orang, orang yang buta berjalan mengarah ke lubang yang bisa mencelakakan dia. Sampai harus segera ngomong, awas gue ngarepmu, melebung sumur gitu. Mengingatkan seperti itu boleh. Dalam keadaan seperti itu kita bahkan bisa jadi harus berbicara. Demi untuk menyelamatkan orang lain. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa saat kita BAB hindari menghadap atau mengungkuri atau membelakangi matahari rembulan. Tapi ini kemudian dibantah oleh Imam Nawawi. Sebetulnya enggak begitu. Di dalam kitab Raudhah dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan bahwa membelakangi matahari dan rembulan itu tidak dimakruhkan. Tidak makruh. Di dalam kitab Syarhul Wasit beliau malah mengatakan istiqbal dan istidbar sama. Lebih jelas lagi dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi mengatakan istiqbal, makruhnya istiqbal dan istidbar itu tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Tapi kalau kita posisi di Indonesia begini, istiqbalus syamsi, istidbarus syamsi, itu ya posisi kita sama dengan istiqbalul kiblah, istidbarul kiblah. Tentu kalaupun kita ini makruh istiqbalul kiblah, istidbarul kiblah, itu ketika di fidha, di pejajahan, di tempat terbuka. Kalau di tempat yang memang mu'adda, disediakan untuk BAB, ya sudah tidak masalah lagi. Wong di tempat terbuka saja kalau ada satir yang memenuhi syarat juga tidak apa-apa. Ngono ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tamiki konanggit fasal suci sifate fasal fi nawaqidil wudu ikang tetep ing dalem mertelaken pira-pira perkara kang batalaken wudu al musammati kang den arani aidan ale padha karo nawaqidul wudu den arani bi asbabil hadasi kelawan aran asbabul hadas pira-pira sebabe hadas walladzi ibarate fasal walladzi utawi perkara silladzi yungqidu kang batalaken apa alladzi ayubtilu tegese batalaken apa alladzi alwudu'a ing wudu iku khamsatu asya'a. Iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku ma perkara silai makharaja kang metu apa mamin ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Ayil kubuli tegese dalan ngarep wad duburi lan dalan buri min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip wadihin kang pertelo uripe mu'tadan iku
biasa kana ono apa al khariju perkara kang metu kabaulin kaya dene uyuh wa ghaitin lantai au nadiron utawa langka kadamin kaya dene getih wa hasan lan krikil najsan iku najis anane al kharij kahadhil amsinati kaya dene ikilah pira-pira contoh kahadhil amsilati kaya dene ikilah pira-pira contoh al-tahiran utawa suci kadudin kaya dene blatung. Kadudin kaya dene ular yang dimaksud blatung ya. Biasanya apa cacing ya. Cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Illal maniya kejaba mani, kejaba sperma. Al-kharija kang metu bihtilamin sebab ihtilam ngimpi jima sarta metu mani atau ngimpi sebab ngimpi min mutawaddiin saking wong kang wudu mumakkinin kang netepaken mak'adau enggon pelungguane mutawaddi minal ardi saking bumi fala yungqidu mongko ora batalaken apa almani al kharij bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin mak'adahu fil ard minal ard. Wal mushkilu innama yantaqidu wudu bil kharij wal mushkilu utawi khunsa mushkil wong boga purus wal mushkilu utawi khunsa mushkil iku innama yantaqidu angin pestine batal apa wudune mushkil bil khariji sebab perkara kang metune min farjaihi saking farji lorone muskil jami'an hale sekabehane. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Dengan kata lain atau kadang juga disebut sebagai asbabul hadas. Sebab-sebab kita memiliki hadas kecil. Ada 5. Ya. Hal yang membatalkan wudhu kita ini ada 5. Membatalkan wudhu berarti setelah kita wudhu suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil ini akan batal kalau terjadi 5 hal. Batal ketika terjadi 5 hal. Yang pertama adalah apa? Ma kharaja min ahadis sabilain. Ma kharaja minas sabilain. Batal karena adanya sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Dari 2 jalan, baik depan maupun belakang. Ini kan bahasa tidak langsung. Karena memang untuk menyebut langsung kan apa ya, adabnya orang Indonesia ini mirip-mirip dengan adabnya orang Arab begitu. Nggak enak mau menyebutkan langsung nama daripada anggota yang dimaksud. Maka disebut sabilain. 2 jalan kita. Itu pun masih dijelaskan, penjelasannya juga masih belum jelas juga. Artinya belum jelas, belum dengan bahasa yang konkret menyebut nama. Ayil qubul wad dubur. Jalan depan, jalan belakang. Tapi kemudian masyhur di karangan Arab ketika ngomong kubul berarti jalan depan. Kalau ngomong dubur berarti jalan belakang ya, kubul dan dubur. Sebenarnya makna asli kubul ya depan, makna asli dubur itu belakang. Tapi kemudian populer di tengah nadiron. Jadi keluarnya itu dari mutawaddi orang yang wudu. Hayyin yang masih hidup. Kalau mutawaddinya ini mayit ya enggak lah. Kalau mayit ya sudah tidak ada, ya meskipun keluar mayit kan sering kali ya setelah dimandikan, disucikan sudah suci ya. Sudah apa? Sudah suci, kemudian bisa saja setelah itu masih keluar kotoran. Itu tidak kemudian setelah keluar kotoran dimandikan lagi atau disucikan lagi. Enggak perlu. Karena hadas ini bagi mutawaddiin hayyin wadihin. Nah, yang keluar baik mu'tad, normal, biasa, seperti air kencing maupun
BAB-nya, kotorannya yang biasa keluar itu, atau nadir seperti mamane kencingnya kencing batu. Kan ada ya orang yang kencing apa batu karena memang mengkristal. Jadi air kencing itu bisa saja mengkristal di satu tempat dan kemudian dia punya penyakit batu. Bisa di ginjal, nanti batunya batu ginjal atau dimanapun lah dalam kondisi tertentu mungkin habis melakukan terapi atau pengobatan hancur remukane keluarnya seperti wujudnya batu lah ya, keluar kok batu ya tetap saja itu membatalkan. Makanya berak keluarnya emas ya tetap batal. Wong itu ada al-kharij min ahadis sabilain. Bahkan disebutkan najsan kana seperti contoh-contoh di atas, au tahiran atau yang keluar suci seperti belatung, cacing. Suci itu kan. Ya kalau basah ya dia cuma kena najis, umpamanya kemudian dikeluarkan dicuci masih ya menjadi suci kan. Sama dengan namanya yang cukup populer sering dikonsumsi itu namanya kopi luwak. Mahal itu harganya. Kopi apa kan? Kopi luwak. Secangkir bisa 80.000, bisa 100.000, bisa. Dari mana kopi luwak itu? Kopi biasa tapi dimakan oleh luwak. Dimakan nanti keluar lagi melalui jadi belek lah. Tahu belek ya? Kotoran yang keluar dari luwak. Nah, itu masih berupa kopi yang utuh. Kopi itu saat keluar najis, tapi ketika dicuci dia menjadi suci. Najisnya najis mutanajis. Boleh dikonsumsi? Boleh. Boleh itu dikonsumsi. Sampean makan kopi yang utuh ya, kopi utuh kopi kan atos ya. Kopi kering Anda makan. Metu kok masih utuh kopi, cuci saja nanti digoreng, masih bisa digonggo medang kopi. Boleh. Oh itu namanya mutanaj. Lu ngising kopi batal ora wudune? Batal. Tetap batal. Jadi baik suci atau najis sama-sama membatalkan kecuali illal maniya, kecuali keluarnya mani. Mani itu najis apa suci? Suci. Menurut mazhab Syafi'iyah mani itu suci. Alasannya ikraman, untuk memuliakan umat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, telah aku muliakan manusia. Salah satu memuliakan manusia itu bahan menungsaiku hukume ora najis. Termasuk bangkai manusia juga hukumnya tidak najis. Jadi bahan yang belum jadi suci, bangkai yang sudah enggak kepake manusia juga suci. Itu bentuk penghormatan dari Allah kepada manusia. Keluar air mani tidak membatalkan wudu. Lu maksudnya iya. Bagaimana contohnya keluar air mani tidak batal wudu? Dicontohkan min mutawaddiin. Mumakkinin bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ard. Jadi kalau sampean sudah wudu Kang, wudu masuk masjid, mana tangine jam 3, masuk masjid masih ngantuk banget, udah wudu, duduk bersandar, duduk itu tiba-tiba gambarnya terus tidur, saking ngantuk tidur. Loh, dalam tidur itu kamu mimpi ketemu bidadari, ora ketemu tok di dalam nikah, ora nikah tok dalam mimpi itu sampai malam pertama nih. Oh, bukannya sampai malam pertama tok, sudah sampai gol juga. Tangi-tangi basah. Tangi turu apa? Basah.
Piye? Batal ora? Tidak batal. Oh, kalau panjenengan tidurnya dalam keadaan suci, sudah wudu. Suci sudah wudu. Kemudian panjenengan tidurnya dalam keadaan duduk. Mohon maaf, pantatnya itu nempel betul di tempat duduk. Nah, karena masjid nempel betul di keramik di lantai masjid. Karena dapat dipastikan saat tidur dalam posisi seperti itu bisa menahan tidak ada angin yang keluar. Nggak kentut. Karena mau kentut bagaimana wong kita dalam posisi rapat bawah itu. Rapat. Lalu keluar mani melalui mimpi. Kalau melalui mimpi ini sebetulnya untuk memastikan bahwa keluarnya tidak disengaja, tidak pegang-pegang, ya. Tidak pegang-pegang, tidak ada sentuhan dengan orang lain. Sehingga hanya karena keluar air mani. Apakah batal wudu? Wudunya tidak batal. Tapi wajib mandi karena itu hadas besar. Tapi tidak batal wudunya. Berarti nek oleh adus sampean ini pinter ya nggak perlu untuk wudu lagi enggak. Jadi keluarnya mani tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu dengan catatan hanya seperti itu. Nah sekarang yang muskil itu, yang jadi masalah itu al-khunsa al-muskil. Al-muskil, siapa al-muskil? Waria, ya wanita ya pria. Waria, wanita pria. Waria ini ya makhluk Allah sama dengan kita, ya manusia sama dengan kita. Maka harus kita hormati juga. Waria itu yang dimaksud dengan al-muskil bukan bencong. Bencong kadang laki-laki tapi laki-laki tapi dia punya kecenderungan psikologis seperti perempuan. Bencong jadi laki-laki tulen. Ya alate wong lanang. Tapi dia punya kecenderungan secara psikologis seperti lebih nyaman dalam posisi menjadi perempuan. Siapa namanya? Parti. Jadi kalau siang siapa namanya? Parto. Parto kok jadi Parti. Narto kok jadi kalau malam jadi Narti. Kalau siang siapa? Narto. Itu bukan muskil. Yang muskil itu satu orang punya dua kelamin. Kedua-duanya fungsi. Punya dua kelamin. Kedua-duanya fungsi. Dua kelamine wanita. Maka disebut wanita. Tapi sekaligus juga punya kelamin pria. Maka juga disebut pria dalam satu waktu yang sama. Maka disebut waria. Waria. Wanita pria. Sekaligus. Ya bisa saja kita ganti. Perempuan laki-laki. Berarti bukan waria. Tapi pergi. Perempuan sekaligus laki-laki. Al-muskil seperti ini, nawakidul wuduknya yang sebab kharid, batal wuduk kalau keluar dari dua alat kelamin secara bareng. Gitu ya. Kalau keluar punya alat kelamin dua. Siji menonjol, yang siji tidak menonjol. Alat laki-laki dan alat perempuan. Mohon maaf, kencing. Yang kencing hanya alatnya laki-laki tok. Yang alat perempuan nggak keluar apa-apa. Belum batal. Belum. Batalnya itu apa? Al-kharij min farjaihi jami'an. Sebab ya, namanya juga muskil. Muskil itu sulit, banyak masalah. Kalau dia yang keluar alatnya laki-laki ada hukumi batal wong dhek wadon. Nyatanya alat perempuannya juga fungsi. Nyatanya alat kewadonannya orang metu apa-apa kok. Atau yang keluar hanya alat perempuannya tok, alat laki-lakinya penisnya tidak keluar apa-apa. Lu batal itu. Pipis tuh. Lu pipis dari mana? Itu alat perempuannya keluar air. Lu tapi alat laki-lakinya dia laki-laki kok. Alat laki-lakinya nggak keluar. Yang mana ini? Muskil kan? Nah, maka untuk memastikan batal itu kalau keluarnya dari kedua alat itu keluar semua. Jami'an. Ya. Tidak cukup hanya satu
Tidak cukup hanya satu. Ini masalah khunsa muskil ini banyak masalah ya. Bukan hanya itu. Termasuk coba. Dia kan berarti ACDC. Bisa jadi lanang, bisa jadi wadon. Nikahnya gimana itu? Nanti gimana dalam hal hukum watinya, hukum jimaknya seperti apa? Itu banyak masalah. Maka diistilahkan oleh para fuqaha dan istilah al-mushkil, al-khunsa al-mushkil. Khunsa. Jadi bukan unsa. Kalau unsa perempuan. Ini khunsa. Bogo urus. Bogo punya alat yang seperti bogo. Ngerti bogo kan? Bogo itu ikan gabus. Punya alat yang seperti bogo, tapi juga punya alat purus. Purus yang berlobang. Ini cara wong kuno diarani bogo urus. Khunsa muskil. Termasuk muskilahnya khunsa muskil seperti ini saat berbicara nawaqidul wudu. Ma kharaja nggak bisa min ahadis sabilain, nggak sesederhana itu. Min ahadis sabilain kalau kubulnya ada dua jalan, yo ma kharaja min kubulain. Keluar dari kedua-duanya, bukan min ahad. Kalau baru ahadul kubulain belum membatalkan wudu. Sampai mungkin sembayang-bayang, apa ana wong kaya gue? Ada. Disebut itu karena ada. Ada betul orang yang satu orang punya dua kelamin, wanita dan pria. Dan kedua-duanya berfungsi. Cuma kadang ada yang lebih dominan kepriaannya, ada yang lebih dominan kewanitaannya. Ini memang masalah yang cukup pelik. Apalagi kalau di era modern seperti ini ya, ada yang disebut dengan transgender. Transgender itu apa? Siapa? Transgender adalah orang yang secara hukum positif sudah diakui bahwa dia merubah kelaminnya. Berubah kelamin. Berubah status. Waktu kecil statusnya laki-laki. Statusnya laki-laki. Namanya laki-laki, temannya juga laki-laki. Tapi sebetulnya ada kecenderungan perempuan. Dang gede. Karena memang teknologi sudah cukup canggih, dia memilih untuk berubah menjadi perempuan. Atau sebaliknya, waktu kecil perempuan, tomboy banget, tapi perempuan dia. Dianggap perempuan setidaknya oleh orang tua dan oleh masyarakat. Seiring bertambah usia, kecenderungan pria semakin besar, dan kemudian ada usaha untuk merubah gendernya, merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki, disahkan oleh pengadilan. Yang parti namanya berubah menjadi parto, kamanya begitu ya. Saya nggak tahu ada yang namanya cukup populer menjadi artis. Siapa itu? Lo hafal Kang Haman, Lucinta Luna. Ya nggak tahu dia itu apa transgender apa bukan. Saya belum pernah lihat gendernya kok. Tapi cukup populer ya. Nah hal-hal seperti ini perlu dibahas secara fikih. Benar bisa dibenarkan nggak itu? Secara fikih bisa nggak ada kemungkinan perubahan jenis kelamin. Tapi yang jelas masalah kelamin seperti ini ada. Karena ada al-mushkil. Khunsa yang mushkil. Ada seseorang dengan dua jenis kelamin. Pria dan wanita dimiliki oleh satu orang yang sama. Soal tadi ya perlu dibasul masailkan, diteliti dengan sedetail-detailnya. Tapi kalau tulen laki-laki jadi perempuan, tulen perempuan jadi laki-laki, ya secara kasar lah kita mikir sepintas aja sudah tidak mungkin bisa dibenarkan menurut agama. Ya, tidak bisa dibenarkan menurut agama. Kalau tulen laki-laki, tulen perempuan. Bismillahirrahmanirrahim wasani. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma